Hai, apa kabar? Balik lagi sama saya. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang lagi rame banget di balik layar dunia kampus Indonesia. Sebuah revolusi yang diam-diam terjadi dan semuanya digerakkan oleh data. Yap, kita bakal bedah tuntas gimana big data lagi mengubah total cara universitas kita bekerja. Coba deh bayangin, pihak kampus entah bagaimana tahu pola belajar kamu, absensi kamu, bahkan aktivitas digital kamu di sistem kampus. Terus semua info itu dipakai buat bantu kamu biar sukses. Kedengarannya kayak di film-film fiksi ilmiah ya kan? Tapi ini beneran terjadi loh. Inilah kekuatan big data di dunia pendidikan kita sekarang. Oke, biar jelas, ini dia peta obrolan kita buat beberapa menit ke depan. Kita mulai dari yang paling dasar, apa sih big data itu? Terus kenapa kampus butuh banget teknologi ini? Siapa aja jagoannya di Indonesia? Contoh nyatanya gimana? Dan yang terakhir, apa tantangan paling besarnya? Udah siap? Yuk kita langsung gas. Baik, bagian pertama, sebelum kita ngulik gimana kampus pakainya, kita mesti paham dulu dong, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan big data itu? Gampangnya gini, big data itu ibarat tumpukan data segunung. Saking gedenya, saking rumitnya, udah nggak bisa lagi diolah pakai cara-cara biasa. Coba bayangin aja, semua data nilai, absensi, data peminjaman buku di perpus, sampai semua obrolan di forum online dari ribuan mahasiswa selama bertahun-tahun. Nah, itulah big data. Nah, biar lebih kebayang, anggap aja data kampus itu kayak sungai informasi raksasa. Alirannya deres banget, dan yang alir itu macam-macam, bukan cuma angka nilai, tapi juga teks dari forum diskusi, bahkan mungkin video presentasi. Tentu kita harus pastiin air sungainya ini bersih, alias datanya akurat dan bisa dipercaya. Dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa nambang emas dari sungai deres ini? Gimana kita ubah jadi sesuatu yang berharga, yang bisa bantu mahasiswa sukses, atau bikin kampus jadi lebih efisien? Nah, itulah inti dari permainan big data. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu big data. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa universitas mau repot-repot ngurusin semua ini? Jawabannya, ternyata jauh lebih dalam dari sekedar urusan administrasi loh. Ini dia 4 tujuan utamanya. Pertama, prediksi risiko. Jadi kampus bisa deteksi dini mahasiswa yang mungkin bakal kesulitan dan bisa kasih bantuan lebih awal sebelum terlambat. Kedua, personalisasi. Ini keren banget. Bayangin rencana studi yang dibikin khusus buat kecepatan belajar kamu. Ketiga, efisiensi operasional. Contohnya, yang ngatur jadwal kuliah biar nggak ada lagi yang bentrok. Dan keempat, ya tentu aja buat bantu para pimpinan kampus bikin keputusan yang nggak lagi pakai kira-kira, tapi beneran berdasarkan bukti dari data. Revolusi data ini bukan cuma omong kosong loh. Beberapa kampus di Indonesia ternyata udah jadi pelopornya. Yuk kita intip siapa aja mereka. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa pemain utamanya. Universitas Indonesia misalnya, mereka punya lab big data pertama. Terus ada Telkom University yang fokus di manajemennya, sementara ITB dan UGM lebih dalam lagi ke sains data. Dan ini bukan cuma kampus-kampus itu aja. Banyak universitas lain kayak UMN, BINUS, dan UII juga udah mulai lari. Ini nunjukin kalau tren ini tuh benar-benar menyebar di seluruh negeri. Jadi, kita udah kenal sama para jagoannya. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat gimana sih sebenarnya data-data itu diubah jadi tindakan nyata di kampus. Ini nih beberapa contoh praktisnya. Kampus itu pakai data buat pamer kualitas mereka waktu proses akreditasi. Terus, buat universitas yang punya banyak cabang, mereka bangun sistem terpusat biar data dari semua lokasi itu nyambung dan bisa dianalisis bareng-bareng. Bahkan arsip-arsip jadul yang udah di-scan pun ikut dimasukin ke sistem. Jadi ini bukan cuma soal mahasiswa, tapi soal gimana bikin seluruh mesin universitas berjalan lebih pintar dan lebih mulus. Oke, dari tadi kita udah bahas sisi kerennya ya. Tapi seperti semua teknologi hebat, big data juga datang sepaket dengan tantangan dan risiko yang, wah serius banget. Mari kita balik koinnya dan lihat sisi yang satunya lagi. Kekuatan yang besar ini juga membawa resiko yang sama besarnya. Setiap manfaat pendidikan yang lebih personal tadi harus kita bayar dengan apa? Ya dengan resiko terhadap data pribadi kita. Mengumpulkan segitu banyak informasi mahasiswa dan staf emang ngasih kekuatan besar buat universitas. Tapi di saat yang sama, itu juga ngebuka pintu lebar-lebar buat masalah privasi dan keamanan. Slide ini nunjukin dilemanya dengan sangat jelas. Di satu sisi, kita dapat manfaat luar biasa kayak jalur belajar yang dibikin khusus buat kita, atau pencegahan DO. Tapi di sisi lain, ada ancaman nyata. Data kita bisa bocor, disalahgunakan, atau kita dilacak tanpa izin. Inilah kenapa aturan main yang super ketat, kayak enkripsi data dan pembatasan akses, itu jadi harga mati. Kalau enggak, manfaatnya bisa lenyap ditelan risikonya.
Jadi, kita sampai di pertanyaan paling penting. Kita sekarang ada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada janji pendidikan yang lebih efektif dan personal. Di sisi lain, ada ancaman buat privasi kita. Pertanyaannya bukan lagi apakah big data akan dipakai, tapi bagaimana kita akan mengaturnya. Apa yang rela kita korbankan untuk kemajuan ini? Pertanyaan ini saya tinggal buat kita renungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak.